Halo semuanya, selamat datang kembali. Di sesi kali ini, kita akan langsung bedah salah satu bagian paling fundamental dalam bahasa Jepang, yaitu gimana caranya bikin kalimat pertama kalian. Mungkin kelihatannya ribet ya dengan huruf-huruf yang beda, struktur yang asing, tapi tenang aja. Saya janji setelah kita bongkar bareng-bareng, kalian bakal lihat kalau ini semua tuh logis dan sebenarnya simpel banget. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dengan teka-teki kecil. Coba deh, kita mau bilang kalimat simpel banget. Saya minum air. Gimana tuh cara ngomongnya dalam bahasa Jepang? Kalau kalian mikirnya tinggal diterjemahin kata per kata, saya, terus minum, terus air. Nah, disitulah jebakannya. Perbedaan urutan ini bukan cuma detail kecil loh, ini adalah kunci utama buat ngertiin seluruh logika tata bahasa Jepang. Yuk kita pecahin bareng-bareng. Baik, elemen super penting pertama yang harus kita kenal namanya partikel. Apaan tuh partikel? Gampangnya gini deh, anggap aja partikel itu kayak lem dalam kalimat. Dia tuh kata-kata kecil yang tugasnya nyambungin dan ngasih tahu fungsi tiap kata. Nah, partikel pertama kita adalah wo. Kelihatannya sepele, tapi perannya gede banget. Ngertiin partikel ini adalah langkah pertama biar kalimat kalian benar dan kedengeran alami. Nah, ini dia aturan emasnya. Ini yang harus kita putar balik di otak kita. Kalau di bahasa Indonesia kan biasanya subjek, predikat, objek atau SPO. Saya makan nasi. Gampang kan? Tapi di bahasa Jepang urutannya dibalik. Objeknya justru ditaruh sebelum kata kerja. Jadi SOK, subjek, objek, kata kerja. Jadi kalimat saya makan nasi itu bakal jadi saya nasi makan. Aneh ya kedengerannya? Awalnya emak gitu. Tapi percaya deh, justru ini yang bikin bahasa Jepang jadi konsisten banget. Oke, sekarang kita kulik lebih dalam si partikel O ini. Satu hal yang penting banget buat diingat. Walaupun tulisannya wo, pas dibaca dalam kalimat, dia hampir selalu diucapin O. Tugasnya cuma satu, jadi penanda buat objek yang kena aksi. Jadi kalau ada kata kerja kayak makan, minum, atau baca, si O ini bakal nempel di benda yang dimakan, diminum, atau dibaca itu. Fakta kerennya nih, huruf hiragana O ini spesial banget, karena hampir 100% cuma dipakai buat jadi partikel ini doang. Kalian gak bakal nemuin dia di tengah-tengah kata lain. Sip, sekarang ayo kita lihat langsung di contoh kalimat biar kebayang. Coba perhatiin tabel ini. Kalimatnya, watashi wa gohan wo tabemasu. Kita bisa bedah satu-satu. Pertama ada subjeknya, watashi atau saya. Abis itu, apa yang jadi objeknya? Gohan atau nasi. Dan lihat deh, persis setelah nasi, nempelkan si partikel O. Dia lagi ngetag si nasi sebagai objek. Dan terakhir, di posisi paling bontot, ada kata kerjanya, tabemasu atau makan. Subjek, objek, kata kerja. Kelihatan jelas banget kan polanya? Kalau ada satu aturan yang harus kalian tanam di kepala dari hari ini dia orangnya. Kata kerja atau aksinya itu posisinya harga mati, nggak bisa ditawar. Selalu di paling belakang. Mau kalimatnya nanti jadi sepanjang kerata juga, kata kerjanya tetap jadi penutup. Anggap aja dia itu titiknya kalimat. Aturan ini benar-benar jadi kompas kalian nanti. Jadi ingat ya, simpen aksinya buat yang terakhir. Tapi tentu ada kecualinya. Ini penting biar kita nggak salah pakai. Partikel O ini nggak dipakai buat semua kata kerja loh. Khususnya buat kata kerja yang nunjukin gerakan atau perpindahan tempat. Kayak pergi, datang, atau pulang, itu nggak pakai O. Kenapa? Soalnya logikanya gini, kita itu pergi ke suatu tempat, bukan mempergikan tempat itu. Aksinya nggak langsung kena ke objeknya. Jadi ingat aja, O itu buat aksi yang langsung ngenain sesuatu. Kayak makan sesuatu atau baca sesuatu. Buat kata kerja gerakan, nanti ada partikel lain lagi. Kita bahas lain waktu ya. Oke, kita udah punya pondasi subjek-objek kata kerja. Kita juga udah kenalan sama si partikel O. Nah, sekarang kita tambahin satu lagi senjata andalan yang super-duper berguna. Ini dia, salah satu kata kerja paling fleksibel di bahasa Jepang. Shimasu atau shimasu. Anggap aja ini kayak pisau lipat serbaguna buat ngerangkai kalimat. Jadi, shimasu ini apa sih? Arti dasarnya itu melakukan atau mengerjakan. Tapi saktinya dia bisa nempel ke banyak banget kata benda dan langsung ubah kata benda itu jadi sebuah kegiatan. Misalnya kalian punya kata benda soal olahraga, hobi, atau pekerjaan. Tinggal tempel shimasu dan voila, langsung jadi kata kerja. Mau bilang main game, ngerjain PR, atau melakukan olahraga, semua bisa pakai shimasu tergantung pasangannya apa. Efisien banget kan? Dan ini dia cara pakainya, gampang banget dan konsisten sama yang udah kita pelajari. Langkah pertama, pilih kata benda yang nunjukin aktivitas. Contohnya, sakar atau sepak bola. Langkah kedua, karena sepak bola ini jadi objek dari aksi melakukan, kita pasangin sama partikel andalan kita, O.
Dan langkah ketiga, kita tutup kalimatnya pakai si kata kerja ajaib, shimasu. Jadi deh, sakkao shimasu artinya bermain sepak bola. Sesimpel itu. Biar makin nempel di otak, kita coba satu contoh lagi ya. Subjeknya di sini Agus Sang atau Pak Agus. Terus objek apa yang lagi dia kerjain? Objeknya itu shukudai, artinya PR atau pekerjaan rumah. Nah, karena shukudai ini objeknya, dia ditempelin sama partikel O. Terakhir, aksinya apa? Tentu saja, shimasu, yang di sini artinya mengerjakan. Jadi, kalimat lengkapnya, Pak Agus mengerjakan PR. Polanya sama persis kan? Subjek, objek, kata kerja. Oke, bikin kalimat pernyataan udah bisa. Sekarang, gimana caranya kalau kita mau nanya? Apa harus ribet jungkir balikin kata kayak di bahasa Inggris? Atau harus naikin intonasi? Jawabannya, enggak sama sekali. Bahasa Jepang bikin ini jadi super gampang. Kalian cuma perlu nambahin satu partikel kecil, satu suku kata doang, di akhir kalimat. Lihat deh betapa simpelnya. Kita ambil kalimat yang tadi, Agus Sang wa shukudayo shimasu. Terus tinggal kita tempelin partikel K di paling belakang. Jadi deh, Agus Sang wa shukudayo shimasu ka. Udah, gitu doang. Nggak ada kata yang berubah, nggak ada urutan yang diacak. Partikel K ini fungsinya kayak tanda tanya lisan, kalimatnya otomatis jadi pertanyaan, apakah Pak Agus mengerjakan PR? Praktis banget. Sekarang kita masuk ke satu topik yang sering bikin pemula bingung. Buat nanya apa, di bahasa Jepang itu ada dua kata, nani sama nang. Dua-duanya benar, dua-duanya artinya apa? Terus bedanya di mana dong? Kapan kita pakai yang satu, kapan pakai yang lain? Tenang, aturannya jelas kok, dan kita akan bedah sekarang juga. Nah, slide ini udah ngerangkum semuanya. Aturan mainnya gini, kalian pakai nani kalau kata setelahnya itu partikel objek kita, shio. Contohnya, nanio shimasu ka? Nanio di sini kan objek yang ditanyain, makanya dia gandengan sama shio. Artinya, apa yang akan kamu lakukan? Nah, buat situasi lainnya, apalagi kalau setelahnya itu deska atau partikel lain, kalian pakainya versi pendeknya, yaitu nan. Contoh, kore wa nan desu ka? Artinya, apa ini? Jadi kuncinya simpel, lihat kata setelahnya. Kalau itu shio, pakainya nanio. Gampang kan? Wah, keren banget. Kita udah ngumpulin semua alat utama buat ngebangun kalimat dasar bahasa Jepang. Mulai dari struktur S, O, K, si partikel objek O, sampai kata kerja serbaguna shimasu, dan cara bertanya. Sekarang ayo kita rangkum sebentar semua yang udah kita pelajari, biar jadi pondasi yang benar-benar kuat. Jadi, ini dia 4 aturan inti yang wajib kalian pegang. Yuk kita review lagi. Pertama, urutan kalimat itu subjek, objek, kata kerja. Ingat, kata kerja selalu di pojok belakang. Kedua, partikel O yang dibaca O itu ibarat stempel buat si objek. Ketiga, shimasu itu kata kerja super sakti yang bisa ngubah kata benda jadi aksi. Dan keempat, buat nanya apa, ingat aja temennya si O itu nani. Sisanya pakai 6. Dengan 4 aturan ini aja, kalian udah punya bekal yang mantep banget buat mulai coba-coba bikin kalimat sendiri. Oke, sebagai penutup, saya punya satu tantangan kecil buat kalian. Coba deh pikirin, gimana caranya kalian nanya, apa yang akan kamu minum dalam bahasa Jepang? Yuk, kita pecahin pakai aturan kita. Kata buat minum itu nomimasu. Nah, pikirin deh, kata tanya apa yang mana yang harus dipakai. Terus, partikel apa yang harus ngikutin. Dan yang paling penting, si kata kerja nomimasu ditaruh di mana. Ini latihan yang pas banget buat ngelancarin semua konsep tadi. Coba ya dirangkai kalimatnya, terus berlatih, dan sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.